Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amdiana Syahyono dengan NIM A40121344. Saya dari kelas F dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan RPP saya dengan tema menjelajahi angkasa luar dengan subtema keteraturan yang menakjubkan. Materi ini dimaparkan di kelas 6 semester 2. Mari kita mulai saja dengan materi ini. Yang pertama itu, apakah kalian pernah memandangi langit pada malam hari? Apa saja yang kalian lihat di sana? Nah, benar, di sana di malam hari ada bulan dan bintang. Di sini saya akan memaparkan apa saja itu yang ada di luar angkasa. Mari kita simak bersama-sama. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti, tempat di mana kita tinggal. Dapatkah kamu bayangkan di mana kita dalam galaksi Bima Sakti terdapat benda angkasa luar yang tak terhitung banyaknya. Di sana terdapat sistem tata surya, kita tempat tinggal. Tata surya merupakan matahari dan semua benda yang berputar mengelilinginya, yaitu planet, satelit alami seperti bulan, dan benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteoroid. Mari kita lihat lebih dekat posisi tempat kita tinggal di sistem tata surya. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada di samping ini. Ini adalah gambar sistem tata surya yang mengelilingi matahari. Coba kalian hitung ada berapa planet yang mengelilingi matahari. Di sini matahari dikelilingi oleh 8 planet, benda-benda kecil yang lain yang tak terhitung jumlahnya, berada pada garis edaran berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Kedelapan planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Hal ini yang disebut rotasi. Setiap planet juga berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Lanjut. Di sini ada susunan tata surya terdiri dari matahari, planet, dan satelit alami. Planet, asteroid, meteoroid, komet, matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh anggota tata surya yang lainnya. Lintasan benda-benda langit mengelilingi matahari disebut orbit. Yang pertama, matahari merupakan anggota penyusunan tata surya yang memancarkan cahaya sendiri. Matahari merupakan yang paling dekat dengan bumi. Matahari berputar pada sumbunya dari arah barat ke timur. Anggota tata surya yang lainnya ialah planet. Yang kedua, planet merupakan benda langit yang tak memancarkan cahaya. Kedelapan planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, asteroid adalah benda-benda angkasa kecil yang bentuknya tidak beraturan. Orbit asteroid terletak di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Yang keempat, meteor atau yang bisa kalian sebut bintang jatuh. Nah, bintang jatuh ini seringkali kita melihatnya di malam hari, yang biasa disebut orang-orang di daerah kita itu bisa mengabulkan keinginan kita. Bintang jatuh juga merupakan benda langit
yang memasuki atmosfer bumi, sedangkan meteoroid merupakan meteor yang mencapai permukaan bumi. Meteor dan meteoroid merupakan anggota yang penyusunannya tata surya. Lanjut, di sini ada kelima, satelit merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama-sama dengan planet bergerak mengelilingi matahari. Selain itu, satelit juga berputar pada porosnya. Bulan merupakan salah satu satelit. Yang keenam, komet atau yang disebut bintang berekor merupakan anggota penyusunan tata surya yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Komet Halley merupakan komet yang mendekati bumi setiap 76 tahun sekali. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet, meteoroid, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Susunan tata surya terdiri atas matahari, 8 planet, satelit-satelit pengiring, planet, komet, asteroid, dan meteoroid. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di samping ini. Ini adalah susunan 8 planet dan garis lentang pada planet itu yang disebut orbit, agar tidak saling bertabrakan planet-planet tersebut. Apakah kalian tahu apa saja sistem luar angkasa? Nah, di sini ada 5 sistem luar angkasa. Yang pertama, tata surya, atmosfer, gerak revolusi, gerak rotasi, dan kelima itu orbit. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dan permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Revolusi adalah peredaran planet-planet mengelilingi matahari. Revolusi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Selain berputar bumi pada porosnya atau disebut rotasi bumi, kalian revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365 1/4 per harinya. Di sini rotasi adalah gerakan berputar planet pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan alur jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam, walaupun dengan panjang siang dan malam yang berbeda-beda. Pada rotasi bumi, pada sumbunya dalam hubungannya dengan bintang ialah 23 jam, 56 menit, 4091 detik. Masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari ialah 24 jam. Orbit adalah jalan benda langit berikut ketika bergerak di bawah kendali gravitasi benda lain. Efek gravitasi ini jelas di seluruh alam semesta. Planet orbit satelit, planet mengorbit bintang, bintang mengorbit inti galaksi, dan galaksi berputar di klaster. Kalian bisa melihat di gambar di samping ini. Ini adalah rotasi yang bergerak berputar planet pada sumbunya. Lanjut, kita bisa mencari tahu seperti apa itu perbedaan luar angkasa dan bumi. Di sini perbedaan permukaan dan waktu. Bumi, yang pertama itu permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan bumi untuk sekali berorientasi sebagai satu hari 365 hari adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk sekali mengorbit matahari. Planet-planet, yang pertama itu permukaan planet biasanya terdiri dari batuan, logam maupun gas. Yang kedua, lama berotasi dan mengorbit planet lain berbeda, misalnya sekali mengorbit setahun di Merkurius. Membutuhkan waktu 87 hari bumi, artinya Merkurius mengitar matahari 4 kali setiap setahun bumi. Di sini kita juga bisa mengetahui benda angkasa luar dan beberapa kondisinya. Yang pertama itu matahari.
Matahari memiliki cahaya sendiri, matahari yang sangat panas. Yang kedua itu bulan. Di bulan sepanjang hari, langit berwarna hitam. Di bulan juga tidak ada suara karena di bulan tidak ada udara. Permukaan bulan berdebu. Yang ketiga, Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari, tidak ada oksigen dan karbon oksida, serta memiliki kawah-kawah yang dalam. Keempat, Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah planet Merkurius. Planet ini juga dapat terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, sehingga Venus disebut dengan bintang timur atau bintang di pagi hari. Yang kelima, Bumi. Nah, bumi ini tempat kita tinggal, biasa juga disebut dengan yang diketahui oleh manusia terdapat kehidupan makhluk hidup seperti kita kan. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Yang keenam, Mars. Planet Mars memiliki air yang membeku di ujung bagian utaranya, mirip dengan kutub di bumi. Permukaannya bergerigi, penuh dengan angin kencang dan badai debu yang dahsyat. Yang ketujuh, Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dan terberat, diameter ekuatornya 14.980 km dan memiliki massa 318 kali massa bumi. 8. Saturnus. Saturnus adalah planet bercincin yang dikenal di tata surya. 9. Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari, planet yang terbesar, ketiga dan terberat, keempat dalam tata surya. 10. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Neptunus memiliki diameter mencapai 49.530 km. Di sini kita juga bisa mengetahui perbedaan bumi dan benda angkasa. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki atmosfer yang mengandung 21% oksigen. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki air di permukaannya. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya memiliki kehidupan. Jarak dengan matahari tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, akibatnya udara bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Benda angkasa. Kondisinya gersang, tandus, dan sulit mendapatkan oksigen. Benda angkasa yang lainnya tidak memiliki kandungan air yang dimiliki oleh bumi. Benda angkasa lainnya tidak memungkinkan adanya kehidupan karena kondisinya tidak mendukung. Planet Merkurius sangat dekat dengan matahari sehingga sangat panas, sedangkan Neptunus terlalu jauh sehingga sangat dingin. Sekian dari saya, itulah pemaparan materi RPP saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.